Bang Akbar termasuk nggak? Tukang mancing lagi mancing begitu betok mati. Begitu masuk dalam kubur tanya man robuka betok. Waman nabiyuka boncel. Wama kiblatuka lele kali ya. Ya Allah. Kita begitu mati meninggal dunia masuk ke alam kubur ditanya oleh dua malaikat namanya Mungkar Nakir kagak kenal siapa-siapa. Begitu ditanya man robuka siapa Tuhanmu? Dijawab au. Ada orang Kembangan jawabnya au. Ini malaikat keder kiai ada hadisnya sahih. Ada malaikat keder nanya orang Kembangan. Begitu ditanya, mana rumahnya RT? Au. Begitu mati ditanya sama malaikat, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Au. Waman nabiyuka? Siapa nabimu? Au. Ini malaikat nakir tukang gebuk, Pak. Kalau kata malaikat mungkar, kir, hajar, jebret. Begitu malaikat mungkar nanya, ditanya nih orang Kembangan au melulu, malaikat mungkar koordinasi sama malaikat nakir. Malaikat nakir, iya Mungkar, kenapa? Gue nanya bingung nih. Emang kenapa? Jawabnya au melulu. Gimana ya? Mau dihajar apa enggak nih orang? Ntar dulu deh kata malaikat mungkar. Dilihat dulu kronologis kehidupannya. Track recordnya dilihat. Begitu dilihat database-nya. Ternyata orang ini orang Kembangan. Jalan Al-Falah 2. Gang Al-Falah 2 sini kan? Ya, orang Kembangan. Ahli ibadah orangnya. Ternyata orang yang ditanya au dia orang yang ahli ibadah, rajin ke masjid, rajin sedekah, rajin zakat, naik haji. Cuma nih orang ahli ibadah kalau goblok susah. Udah goblok, saking gobloknya. Kalau mau minum es nih, keluar asap tuh, ditiup. Saking gobloknya. Saking gobloknya. Ini orang ahli ibadah, ahli zakat, ahli sedekah, tapi goblok. Udah goblok, nih orang Akhirnya kata malaikat mungkar, gimana Kir? Udahlah, ini masukin aja ke dalam surga. Kenapa? Sebab orang budak kagak kena syariat. Orang budak, orang goblok kena syariat. Makanya gaji imam masjid harusnya 5 juta per bulan. Amin. Khotbah Jumat pego. Ya Allah. Saya juga mau berangkat khotbah Jumat. Mana bang? Mau khotbah Jumat pego udah lemes duluan. Datangnya juga jam 12 kurang seperempat. Khotbah Jumat jangan pada ngerokok. Yang ngerokok Samsu, stop. Bang Akbar kumpulin duitnya untuk khotbah Jumat. Khotibnya dikasih. Sekali khotbah Jumat kasih 2,5 juta. Itu khotib mulai subuh nongkrong di sini. Agak pulang-pulang tuh nungguin 2,5 juta lah pego. Imam masjid bukan mata duit, tenang aja lu. RT aja gaji 1 juta. Imam masjid ini Pak Bu nanggung dosanya makmum. Imam harus pinter, imam harus lulusan pesantren, imam harus ngerti hukum. Kenapa? Sebab harus menjamin nanggung nih yang di belakang. Penumpang harus tanggung semua. Ibarat kita naik mobil bis mah, penumpang nih macam-macam. Ada yang ngorok, ada yang tidur, ada yang ngiler, ada yang kentut. Itu yang imamnya hebat luar biasa. Gajinya ya Allah. Ini makmum yang gak bisa baca apa-apa, sholatnya diterima enggak? Kalau jamaah dengan imam yang sah, diterima. Yang goblok terima enggak? Terima. Yang zalim terima enggak? Diterima. Yang laknat diterima enggak? Diterima. Karena jaminan imamnya. Kalau enggak sholat jamaah, belum tentu sholatnya diterima. Maka imam digaji sebulan 2,5 juta. Sanggup? Mundur. Orang Islam kadang-kadang begini, giliran organ tunggal lo nyawer lo. Nabi Allah Ibrahim hanya pengen punya anak yang soleh. Nabi Musa nanya sama orang yang ada di dalam kuburan,
Kenapa kamu 4 tahun yang lalu saya lewat kuburan ini kamu sedang diadab oleh Allah, disiksa oleh Allah, sekarang enggak? Kenapa? Orang itu menjawab, pantas ya Nabi Musa. Kalau saya diadab oleh Allah ini pantas ya Nabi Musa. Kenapa? Sebab hidup saya Nabi Musa ketika hidup saya enggak pernah sholat padahal rumah saya dekat masjid. Saya enggak pernah ibadah padahal rumah saya dekat masjid. Orang kan kalau dekat masjid yang ngomong begitu, tenang aja. Pokoknya di mana kedengaran speaker masjid, gua pasti masuk surga. Pale lu. Rumahnya dekat masjid, sentoran masjid di depan rumahnya, boro-boro berangkat jamaah, kakinya berat. Ketika hidup saya enggak pernah ibadah, ya Nabi Musa. Ibadah enggak, sholat enggak, zakat enggak. Saya belum meninggal dunia, begitu saya dipanggil oleh malaikat Israel, saya meninggal dan saya meninggalkan seorang anak kecil yang masih dalam gendongan emaknya. Untungnya ya Nabi Musa, emaknya ini lulusan pondok pesantren, emaknya ini lulusan santri, emaknya ini lulusan pendidikan agama, emaknya ini pinter ya Nabi Musa. Ketika saya meninggal dunia, anak saya dipegang sama emaknya, digendong, dihembuskan kalimat tauhid, dibacakan tahlil, dibacakan salawat. Anak saya tambah besar dituntun ke musola, anak saya tambah besar dituntun ke masjid, anak saya besar jadi anak yang saleh. Nyari kuburan bapaknya, di mana kuburan bapak? Dicari kuburan bapaknya, di depan kuburan bapaknya. Dia baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin wa ilaihi turja'un. Selesai dia baca Yasin. Di depan kuburan bapaknya dia baca Waqiah. Di depan kuburan bapaknya dia baca tahlil, baca Yasin, baca Waqiah, baca tahlil. Lantas anak yang saleh berdoa kepada Allah, Rabbighfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Dengan fadilah bacaan Yasin, dengan fadilah bacaan tahlil, dengan fadilah bacaan Waqiah ini ya Allah, sebagai wasilah dan perantara aku memohon kepadamu ya Allah, ampuni dosaku ya Allah dan dosa bapakku ya Allah. Ampuni dosa bapakku ya Allah. Kasihanilah bapakku ini ya Allah. Kasihani bapakku ya Allah. Angkat siksanya ya Allah. Ganti dengan beberapa kenikmatan kubur. Arsy-Nya Allah goncang karena doanya anak yang soleh. Allah perintah kepada malaikat Jibril. Jibril turun ke dunia, angkat siksa bapaknya, diganti dengan beberapa kenikmatan kubur karena jaminan punya anak yang soleh dan soleh. Maka adinda kita, Adinda Arya Gading, putra Bapak Akbar Sabari dan Ibu Fika Oktarini ini, mudah-mudahan besok besar dijadikan oleh Allah sebagai anak yang soleh. Amin. Anak yang berbakti kepada orang tuanya. Amin. Anak yang berbakti kepada agamanya. Amin. Anak yang berbakti kepada bangsanya. Amin. Anak yang selalu taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak yang ingin saya sampaikan, tapi besok saya harus ada acara lagi keluar kota, maka sampai di sini dulu perjumpaan kita. Bisa kita ketemu lagi pada lain waktu dan kesempatan. Saya pengen buka itu Nabi Ibrahim nanti dalam runtutannya akan sampai ke yang disebut dengan Mekah. Nabi Ibrahim belum lewat Mesir nih Pak. Lewat Mesir nanti ketemu sama Raja Ramses. Begitu ketemu sama Raja Ramses, Siti Sarah istrinya diculik, pengen diperkosa. Begitu mau diperkosa nggak bisa, sehingga Siti Sarah dikembalikan kepada Nabiullah Ibrahim dengan diberikan hadiah seorang wanita yang namanya Siti Hajar. Dibawalah Siti Hajar, Nabiullah Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, punya anak Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail, Nabi Ibrahim balik lagi ke Palestina, punya anak dengan Siti Sarah, Nabi Ishak.
Dari Nabi Ishak lahir Nabi Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Sulaiman, Daud, Musa, terus sampai dengan Nabi Isa alaihissalam, anaknya jadi nabi dan rasul yang disebut dengan keturunan Bani Israel. Dari Nabi Ismail, anaknya Nabi Ibrahim, tidak ada yang jadi nabi dan rasul kecuali nabi akhir zaman, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Penutup para nabi dari garis keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Dari sana syariatnya Nabiullah Ibrahim, kurban, haji, termasuk salah satunya khitan, dibawa oleh cucunya yang bernama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya dengan membawa syariat ajaran agama Islam. Maka orang Yahudi berkata, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Mereka orang Yahudi, orang Nasrani, Kristen, mereka orang Yahudi kaum Taurat menyangka mereka yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Kul, katakan ya Muhammad, bal millata Ibrahim hanifa. Sesungguhnya mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah yang mengikut kepada syariat dan ajaran Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam bacaan tahiyat kita baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf Kiai, mohon maaf para ajengan, para ulama, para hujaj. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم اغفر لنا بخاتمة السعادة واجعلنا لهم الخد الجادة يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة وآله وأصحابه الشهادة الغفار الخاضرين القنة الاستقامة غفر العظمي شيخ مخدنا أبو خالد الجيلاني بالكرامة يا ولي الله أخي أحمد دينا رجع ماليزيا إندونيسيا بنتن صدر القلب من المشرق إلى المغرب وأصوله وفروعه وآخر سلسلته والآخرين منهم أغشنا يا الله أغشنا يا الله أغشنا يا الله بإذن الله تعالى وفي كرامته نسألك البركة والشفاعة والكرامة والإجابة والإذابة والعافية والسلامة في الدين والدنيا الآخرة. الحمد لله الذي والصلاة والسلام على ذكر النبي العظيم. الحمد لله الذي والصلاة والسلام على ذكر العلي العظيم. الحمد لله الذي والصلاة والسلام على ذكر العلي العظيم. يا عليم يا رحمن يا رحيم يا قل يا قل أول يا رحيم يا حفيظ يا صمد يا التقدير العزيز العليم يا التقدير العزيز العليم يا التقدير العزيز العليم. الله رضا يا الله الله رضا يا الله الله رضا يا الله يا أول رضا يا أول رضا يا أول رضا يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يأواهم فيها سبحانك اللهم وتعالى وآخر دعوانا
إلا الله محمد